Baik, terima kasih. Ini video tentang digital marketing yang lebih berfokus pada WhatsApp Business Marketing. Jadi pada video ini nanti kita akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan apa sih atau apa yang harus kita persiapkan atau kita manfaatkan dengan layanan WhatsApp marketing ini. Jadi dengan adanya WhatsApp dan khususnya WhatsApp Business nanti kita bisa mengoptimalkan bagaimana kita nantinya bisa mengoptimalkan layanan usaha kita menggunakan WhatsApp marketing. Nah, kenapa WhatsApp marketing ini sangat penting? Apakah hanya bisa untuk menyampaikan pesan atau hanya untuk keperluan personal? Dan dengan adanya WhatsApp Business ini kita bisa lebih mudah untuk mengelola apa yang nanti bisa kita optimalkan untuk penggunaan WhatsApp marketing di layanan WhatsApp Business. Nah, apa sih yang menjadi bahasan di WhatsApp Business ini? Di WhatsApp itu ada beberapa layanan ya, ada WhatsApp personal, kemudian ada WhatsApp bisnis, dan kemudian juga ada WhatsApp untuk verified untuk beberapa usaha yang itu secara berbayar nanti akan ada logo verified dari WhatsApp sendiri. Nah, di WhatsApp personal itu sebenarnya bisa juga untuk kita gunakan sebagai layanan WhatsApp marketing atau menunjang kegiatan usaha kita. Tetapi dengan beberapa hal, mungkin jika usaha kita masih berjalan dalam level kecil, ini bisa mudah untuk kita gunakan menggunakan WhatsApp personal. Tetapi jika kita ingin istilahnya memanage apa yang nantinya bisa kita sampaikan, baik itu pesan, katalog, dan informasi lain sebagainya, itu akan lebih optimal jika usaha kita menggunakan WhatsApp marketing menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi ketika kita hanya menggunakan WhatsApp personal, kita belum bisa mengelola secara optimal hal-hal yang nantinya bisa mendukung atau mengoptimalkan kegiatan usaha kita. Tentu kalau di layanan usaha, itu kita biasanya akan menampilkan katalog, kemudian informasi, alamatnya di mana, jam bukanya jam berapa, kemudian ada tautan atau web yang bisa kita akses atau tidak, dan juga kita bisa mengkategorisasi apakah ini nanti pelanggan baru, pelanggan lama. Nah, ini ketika kita hanya menggunakan WhatsApp personal, layanan ini belum ada di layanan WhatsApp personal. Adanya di WhatsApp bisnis. Jadi ketika rekan-rekan yang saat ini mempunyai usaha, itu penting menggunakan WhatsApp bisnis untuk menunjang kegiatan usaha. Mari kita lihat ketika Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semuanya itu masih menggunakan WhatsApp personal, ini bisa langsung mendownload di Play Store WhatsApp Business. Nanti akan muncul di situ dan nanti bisa diinstal langsung di HP. Jika rekan-rekan menggunakan nomor lama di WhatsApp personal, itu langsung saja nanti login ke WhatsApp Business, secara otomatis akan masuk dan logout dari WhatsApp personal yang sudah digunakan. Nanti akan otomatis keluar dari WhatsApp personal dan masuk ke WhatsApp Business. Tetapi jika ingin menggunakan nomor baru dan mempertahankan nomor lama di WhatsApp personal, itu boleh-boleh dan sah-sah saja untuk memudahkan kita mengelola nomor kontak personal dan kontak yang digunakan untuk bisnis. Nah, berikut ini adalah beberapa statistik menarik ya mengenai WhatsApp, bahwa WhatsApp ini penggunanya sudah sangat banyak sekali di seluruh dunia, apalagi di negara kita di Indonesia. Ini hampir setiap setiap orang di tempat kita, di sekeliling kita itu juga sudah menggunakan yang namanya WhatsApp.
bahwa hampir 24 jam ini rekan-rekan kita itu mengakses WhatsApp untuk berbagai keperluan. Nah, ini data tahun 2019 bahwa WhatsApp ini merupakan aplikasi yang banyak diinstal di Play Store selain dari Facebook, WeChat, maupun Instagram. Jadi memang sangat luar biasa keberadaan dari aplikasi WhatsApp ini. Nah, perlu diketahui bahwa WhatsApp personal itu media sosial bukan untuk jualan. Lebih profesional ya jika menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di depan terkait penggunaan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp personal memang belum bisa menampilkan katalog, kemudian menampilkan jam buka, dan membuat beberapa label kategori ataupun memberikan apa ya namanya auto text balas cepat seperti itu. Ketika kita menggunakan WhatsApp bisnis, layanan itu nanti sudah terinclude ya. Kita tinggal mengoptimalkan sesuai dengan keperluan usaha kita masing-masing. Nah, ini ada atur profil WhatsApp bisnis nantinya. Di WhatsApp bisnis ini tentu sangat berbeda dengan WhatsApp personal. Kalau di WhatsApp bisnis itu ada informasi bisnis atau foto profil, kemudian nanti ada alamat bisnis, bisa langsung nanti terintegrasi atau terkoneksi di Maps lokasi di Google Map. Kalau rekan-rekan semuanya nanti sudah mempunyai Google Map, itu akan langsung otomatis terdeteksi di WhatsApp bisnis. Dan selain itu nanti ada kategori. Kategori ini bisa kita gunakan untuk melabeli yang namanya list ya. Itu bisa disesuaikan untuk biasanya untuk kategori pelanggan baru, pelanggan lama, pelanggan yang sering membeli, kemudian bisa digunakan untuk mengelis atau mengkategorisasi calon pembeli, sudah membayar, sudah dikirim barangnya, dan lain sebagainya. Jadi kita memudahkan untuk memberikan label atau kategori dari kontak-kontak yang ada di WhatsApp bisnis kita. Kemudian juga ada deskripsi di WhatsApp bisnis nanti. Deskripsinya apa sih? Sebagai layanan apa? Nanti akan ada di situ. Jasa produk, jasa provider sebagai apa? Kemudian nanti ada jam buka. Nah, ini jam buka ini akan memudahkan kita ketika nanti kita setting jam buka dari pukul waktu buka dan pukul waktu tutup. Nah, ketika nanti kita berada di luar jam kerja tersebut, nanti akan ada pesan otomatis yang disetting di WhatsApp Business untuk memberikan jawaban otomatis bahwa toko masih tutup atau berada di luar jam kerja. Nanti memudahkan atau istilahnya orang atau customer yang menghubungi kontak kita itu mendapatkan jawaban ya, jawaban-jawaban yang itu nanti bisa memberikan informasi kepada para pelanggan kita maupun calon customer kita. Kemudian ada URL website. Nah, ini bisa digunakan untuk mentautkan ke website kita jika kita atau rekan-rekan semuanya mempunyai URL website, dan bisa nanti dikasih info di situ ada alamat email. Itu sangat penting sekali bahwa WhatsApp Business ini sebagai contoh ya, di layanan kami itu di wilayah EduSpace kita menggunakan WhatsApp Business untuk menunjang keperluan kegiatan di wilangan EduSpace. Dan ini sangat membantu. Kalau di fitur bisnis sendiri, WhatsApp Business ini nanti ada katalog, ada pesan di luar jam kerja, nanti bisa disetting sesuai dengan jam kerja masing-masing dari setiap usaha rekan-rekan. Kemudian ada salam ketika pertama kali mengontak nomor WhatsApp bisnis kita, dan juga ada balas cepat. Itu nanti bisa disetting sesuai dengan hal-hal yang sering ditanyakan, kemudian atau pembayaran, kemudian cara pengiriman, itu nanti bisa disetting di balas cepat, dan juga ada label untuk melabeli kategorisasi kontak tadi. Kemudian ada tautan pendek. Nah, nanti
bisa untuk membuat tautan pendek di WhatsApp Business ini. Nah, ini contoh tampilan ketika kita menggunakan WhatsApp Business ya. Di sini ada logo, kemudian ada nama usaha dan nomornya, kemudian nama bisnisnya, kemudian ada kategori bisnis di situ. Kategorinya sebagai apa? Kemudian di sini ada tautan ya, tautan link baik untuk ke web, kemudian ada juga menampilkan email. Dan tadi disampaikan di awal di situ ada katalog. Nah, di sini bisa menampilkan katalog. Katalog ini nanti akan tampil dari judulnya, kemudian deskripsinya beserta harga produknya. Dan jika teman-teman atau rekan-rekan semuanya sudah memiliki layanan dari Google Map, nah nanti akan otomatis muncul di deskripsi layanan di WhatsApp Business. Nanti ada juga bisa ditampilkan seperti ini. Kemudian ada jam buka atau jam kerja. Nah, ini fitur balas cepat. Fitur balas cepat ini nanti memudahkan kita untuk membalas pesan-pesan yang menjadi pesan banyak ditanyakan, misalnya untuk pembayaran, kemudian untuk pengiriman, atau layanan-layanan utama yang ada di usaha rekan-rekan semuanya. Nah, nanti bisa di-setting di situ di WhatsApp Business balas cepat. Nanti untuk balas cepat nanti bisa balas dikirim secara cepat dan otomatis ketika di luar jam kerja. Nah, nanti ketika rekan-rekan sudah men-setting jam kerja, akan secara otomatis menyampaikan pesan yang sudah kita atur ya. Sudah kita atur sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan kepada kontak yang menghubungi kita ketika berada di luar jam kerja. Nah, ini juga ada balas cepat di luar jam kerja bisa disetting sesuai dengan kondisi usaha rekan-rekan semuanya. Tinggal disetting nanti di jam kerjanya. Nah, kalau balas cepat itu nanti sesuai dengan keinginan, itu bisa tadi seperti pembayaran, kemudian produk-produk yang ada di situ membutuhkan deskripsi yang lebih panjang, nanti bisa dibuat kode balas cepatnya. Nah, balas cepat dengan kode jawaban itu akan memudahkan ketika ada pertanyaan yang sering muncul, kita tidak mengketik ya, ketika ada pertanyaan terus kita ketik satu persatu, tetapi sudah ada jawaban yang sudah kita siapkan. Tinggal kita nanti memanggil dengan kode tertentu apa yang diberikan di WhatsApp Business di kode jawabannya. Kemudian untuk alur pembelian bisa, untuk konten promosi dan cara pembayaran, dan itu bisa dimaksimalkan dengan fitur kode balas cepat. Nah, ini ada labeling ya, ada labeling di WhatsApp Business. Tadi memudahkan ya. Ketika kita mempunyai kolam yang ada di WhatsApp Business kita, ini ada untuk melabel kolam, apa istilah kontak baru, kemudian ada yang sudah berkenalan, ada yang sudah tertarik dengan layanan, kemudian sudah ada yang melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan ada bisa digunakan untuk melabeli bahwa kontak atau customer tersebut sudah menjadi kontak yang loyal gitu kan, loyal memberikan cuan pada kita semua ya. Nah, itu terkait dengan layanan-layanan yang ada di WhatsApp Business, semoga nanti bisa rekan-rekan optimalkan untuk digunakan ketika WhatsApp ini dijadikan salah satu tools atau penunjang marketing. Nah, ini penting diketahui, ini ada beberapa hal ya, membangun funneling di WhatsApp Business, itu istilahnya kita membuat kolam ya. Di situ tentu kontak pertama kali atau calon customer yang mengkontak kita itu dalam dalam posisi aware atau mereka ingin tahu apa sih layanan kita, kemudian interest, kemudian juga di situ membutuhkan, dan nanti pada akhirnya akan action itu dia membeli produk atau jasa kita.
Nah, ketika nanti di situ ini digunakan secara optimal, tentunya ini akan menjadi kolam ya, kolam usaha kita. Siapa nanti yang sudah berkenalan, kemudian tertarik dengan layanan, siapa yang sudah memesan dan melakukan pembayaran, dan kontak-kontak siapa yang sudah menjadi pelanggan loyal kita. Ini tentunya ini proses funnelingnya seperti itu. Jadi nanti akan kita pisahkan tersendiri dari proses-proses funneling, pesan promosinya tentu akan berbeda ketika kolam baru, kemudian yang sudah kenalan, yang sudah melakukan pemesanan dan pembayaran, kemudian ada yang pelanggan loyal. Ini tentu, setiap pesan promosinya nanti akan disesuaikan dengan kategori atau labelnya masing-masing. Jadi ini akan sangat membantu. Jadi ketika sudah pelanggan loyal ya kita berikan produk-produk yang itu produk tambahan yang menunjang kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam, si customer-nya itu. Nah ini ada strategi ya, strategi membangun kolam di WhatsApp bisnis. Yang pertama bisa menggunakan atau membuat grup sebanyak-banyaknya, kita melakukan edukasi terkait dengan layanan kita, baik itu produk maupun jasa. Kita bisa membuat grup sebanyak-banyaknya dan nanti kita berikan promosi dari setiap grup. Nah, nanti akan ada grup tertentu yang itu akan memisahkan ya, orang-orang yang secara umum di grup dan tertarik di grup tertentu yang kita buat. Jadi nanti akan ada edukasi lebih lanjut, siapa saja misalkan dari 5 grup itu ada setiap grup ya misalkan 5. Kita 5 kali 5 berarti ada 25 yang akan diedukasi secara lebih mendalam. Nah, bisa juga kita mengundang secara manual. Nanti siapa sih yang akan kita undang? Nah, tentunya dalam mengundang ini prosesnya butuh persetujuan ya, tidak asal, tidak brutal, tentu harus mengedepankan etika ketika kita akan membangun kolam di WhatsApp bisnis. Dan juga paling aman ini menggunakan link join grup WA WhatsApp bisnis. Jadi orang secara sukarela ingin tahu masuk ke grup grup yang kita bangun. Nah, selain itu kita bisa membuat jadwal konten secara berkala. Ini nanti bisa diintegrasikan ke berbagai media sosial lain, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, maupun media-media sosial lain, bisa YouTube dan lain sebagainya. Nanti disertakan atau dicantumkan nomor kontak kita atau link grup tertentu yang bisa dimasuki oleh calon pelanggan kita. Nah, ini contoh ya strategi membangun kolam, nanti kita bisa bisa pilih ya, bisa kita sesuaikan orang yang masuk ke kolam kita itu usahanya apa atau di bidang apa, nanti jadi akan kelihatan. Atau bisa juga, ini dikategori dengan usia, nanti ketika mau masuk ke kontak kita membutuhkan data yang harus diisi. Nah, itu akan lebih memudahkan, jadi usia itu bisa kita gunakan untuk menentukan project atau istilahnya cara jualannya nanti. Nah, itu kira-kira terkait dengan WhatsApp Business dan semoga nanti bisa dioptimalkan secara berkelanjutan apa yang menjadi pemahaman kita bersama dalam memanfaatkan WhatsApp Business ini dalam menunjangkan kegiatan marketing. Oke, demikian dari saya, Galuh Alif Fahmi Rizky, Digital Marketing Desa Wisata Tinalah, dan sekaligus founder Wilangan Eduspace. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.